Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu struktur data yaitu stack atau tumpukan. Oke. Struktur data itu ada beberapa, jadi bisa dibagi menjadi linear data structure dan juga non-linear data structure. Untuk yang linear ini kenapa dikatakan linear? Karena susunan data yang ada di sini itu kecenderungannya adalah berurutan. Jadi bisa dikatakan dia adalah linear. Nah, stack itu masuk ke dalam linear data structure. Teman-temannya yang lain adalah array, kemudian queue, ada linked list, baik double linked list maupun single linked list di sini. Kemudian untuk non-linearnya nanti ada graph dan juga tree. Oke, saya langsung saja ke stack. Nah, stack itu yang paling penting adalah prinsipnya. Prinsip stack itu adalah LIFO, yaitu last in, first out. Siapa yang akan dimasukkan terakhir, dia akan keluar terlebih dahulu. Nah, saya suka dengan ilustrasi tumpukan. Ada beberapa sebenarnya seperti tumpukan buku. Saya sukanya tumpukan piring ya. Piring itu kecenderungan kita untuk meletakkan piring terakhir itu kita letakkan di atas. Tapi kalau kita mengambil, kita juga kecenderungannya mengambil yang di atas. Itu maksud dari tumpukan. Ilustrasi yang lainnya. Saya langsung ke sini untuk penerapannya. Penerapannya banyak. Nanti akan kita bahas salah satunya di compiler. Jadi compiler komputer ataupun kalkulator dalam menghitung numerikal atau aritmatik itu menggunakan salah satu penerapan dari stack. Kemudian ada reverse string, ada convert decimal. Ini nanti insya Allah juga saya jelaskan. Dan juga ada browser history. Nah, browser history itu saya rasa yang sering kita jumpai. Nanti coba saya tampilkan contoh stack di browser. Ini konsepnya, konsep di stack itu karena kita hanya bermain di elemen yang paling atas, maka kita akan kenal dengan istilah top. Seperti istilahnya sendiri, top itu adalah elemen yang paling atas atau elemen yang terakhir. Di mana elemen akhir itu yang akan kita tambah, yang akan kita hapus, ada di topnya. Oke, karena yang terakhir masuk juga top, yang pertama kali keluar itu juga topnya. Ini contohnya, misalkan keadaan awal kita punya buku agama, basis data, dan seterusnya. Kalau kita mengambil, maka akan diambil yang atas, sehingga tinggal dua tumpukan saja. Kemudian ketika kita menambahkan, berarti kita menambahkan yang di atasnya juga. Kalau kita menambahkan lagi, berarti di atasnya lagi, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang di browser tadi. Kalau misalkan kita membuka browser, misalkan Chrome, Mozilla, ataupun yang lainnya, nah kita akan saya coba share screen browser, misalkan saya ke sini saja, saya ke sini, saya share. Oke, misalkan saya punya browser seperti ini. Ini misalkan di sini saya buka begini. Oke, kemudian saya buka lagi misalkan yang ini. Nah, nanti ada lagi saya buka yang ini misalkan. Oke. Kalau kita mau kembali ke sebelumnya, kita akan back di sini. Nah, back itu adalah halaman terakhir yang kita buka atau topnya. Kalau kita mau kembali ke yang awal ya kita harus back lagi. Berapa kali tadi kita buka, kita back lagi dan seterusnya. Gitu. Jadi apa yang kita tutup itu adalah elemen terakhir yang kita buka. Gitu. Nah, itu contohnya. Oke, saya kembali ke PPT saya ke sini. Oke. Kalau sudah, ini ada beberapa function nanti yang akan kita breakdown satu-satu, yaitu adalah operasi yang ada di stack. Yang pertama adalah is full. Seperti namanya, is full mengecek apakah stack itu penuh atau tidak. Kemudian is empty, apakah kosong. Kemudian push, push itu seperti insert. Jadi kita menambahkan satu elemen di situ. Kemudian ada pop, pop itu seperti remove atau delete. Jadi kita mengambil elemen. Ada pick, pick itu hanya memeriksa saja. Jadi elemen yang diperiksa ya jelas elemen yang paling atas. Kemudian ada print, print itu seperti menampilkan, seperti display. Kemudian ada clear, clear itu mengosongkan
stacknya. Coba kita bahas satu-satu function atau metode-metode yang ada di situ. Sebelum itu, ini ada ilustrasi operasi stack. Tadi kita membahas push. Push itu seperti insert. Kalau kita menginsert blok 2, maka kita punya blok 2. Kalau kita mempush blok 3, maka kita push di atasnya. Oke, jadi di array terakhir atau di tempat paling atas. Push lagi blok 5 berarti di array terakhir lagi. Kemudian kalau kita stack out dot top, artinya kita ingin melihat elemen yang paling atas, maka elemen paling atas adalah yang terakhir kita inputkan, yaitu adalah 5. Kemudian kalau kita pop, pop itu adalah meremove. Kalau meremove, otomatis meremove yang paling atas. Nah, jadi 5 kita remove sehingga kita tinggal punya dua bolok, 2 dan 3. Oke, itu secara ilustrasi. Sekarang kita akan belajar secara algoritma. Nah, ini yang penting itu adalah di sini. Ketika kita menginisialisasi stack, nanti top kita adalah min 1. Ini diingat, jadi untuk source code kita nanti akan ada inisialisasi top sama dengan min 1. Nah, kenapa min 1? Nanti saya tampilkan di bawah. Kemudian yang penting adalah ini, kalau kita mempush atau menginsert elemen, maka top kita akan bertambah. Ada increment di situ. Kalau kita mempop, maka elemen kita berkurang sehingga ada decrement di situ. Kemudian kalau kita push, kita harus memastikan dulu stack kita penuh atau tidak. Gitu. Jadi kalau stack kita penuh, ya kenapa kita tambahkan? Kemudian kalau pop, kita harus mencek kalau stack kita kosong atau tidak. Karena kalau kita mempop atau meremove, lah kalau kosong kenapa di remove? Itu eh, secara mudahnya seperti itu. Oke, jadi ini mohon diingat. Jadi push nanti akan berhubungan dengan function is full, kalau pop akan berhubungan dengan function is empty. Oke, ini yang saya bilang tadi. Jadi ketika kosong itu topnya min 1. Kenapa min 1? Karena harapannya kalau kosong kan bisa kita isi. Jadi kalau kita isi, nanti elemen yang terisi nanti akan berada di indeks array pertama. Nah, indeks array pertama kan dimulai dari 0 di sini. Itu. Jadi min 1 tambah 1 kan 0. Sehingga nanti indeks pertama akan masuk di sini. Nah, sehingga kalau kosong kita definisikan min 1. Oke. Kemudian kalau penuh, penuh itu berarti array terakhir akan terisi semuanya. Array terakhir itu adalah n-1, sehingga ketika top sama dengan n-1. Kalau bisa diisi atau bisa kita push nanti di situ, berarti ketika topnya tidak penuh, ya kan? Kalau bisa diisi berarti tidak penuh. Jadi ini mengartikan tidak penuh. Tidak penuh itu artinya kurang dari n-1. Jadi kurang dari maksimum topnya di sini. Ke yang terakhir ada isinya itu tidak kosong berarti. Nah, tidak kosong. Kalau tidak kosong berarti bukan -1 atau dengan kata lain lebih dari -1. Tuh. Oke, itu kalau dimutasikan. Oke, saya rasa ini cukup. Saya ke sini. Nah, untuk deklarasi yang pertama, kita nanti punya kelas tag namanya. Kemudian ada data. Ini data terserah apakah datanya berupa integer atau string, tergantung array yang kita inputkan nanti. Kemudian kita punya size, variable size, dan juga variable topnya. Nah, ini yang penting. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk inisialisasi, tadi yang sudah kita bahas, kita buat topnya itu adalah min 1, karena keadaan array kita masih kosong. Kemudian top itu adalah variabel penanda bahwa stack itu berada di elemen teratas sekarang. Nah, kalau nanti ada max dari size, maka stack kita penuh. Oke, coba kita bahas di bawah ini. Nah, nanti ini yang akan kita uh, codekan. Jadi di sini kita punya suatu variable size tadi, kemudian data itu kita inisialisasi ya di sini. Uh, Suatu data dia array bertipe integer di sini dengan ukuran size yang kita inputkan nantinya.
Kemudian ini adalah menandakan array pertama kita adalah masih kosong. Jadi kita aplikasikan di Java kita. Kemudian function yang pertama, function isFull, kita akan mengecek apakah array kita kosong atau penuh. Penuh atau tidak. Sorry, penuh atau tidak. Nah, kalau penuh, itu artinya top kita sudah menempati array terakhir. Tadi yang sudah kita bahas. Jadi ingat-ingat, full itu ketika top kita berada di size min 1. Atau ini adalah array terakhir. Nah, itu full. Berarti kita bisa pakai if else saja. Ini misalkan if, kemudian pakai else, berarti di sini nanti tidak penuh. Nah, sehingga kalau kita buat source code-nya, kita pakai boolean saja, karena nanti outputan kita true or false. Ada function is full di situ, kita pakai pilihan if else. Jadi ketika topnya size min 1, maka kita return true. True itu artinya adalah full di situ. Kalau tidak, jadi mengartikan dia tidak full ya, berarti bisa kita isi. Oke. Nah, sekarang function kedua. Function kedua is empty. Jadi kita memastikan apakah array kita kosong atau tidak. Nah, kalau kosong tadi sudah saya jelaskan, kosong itu ketika topnya adalah min 1. Min 1. Jadi kita pakai boolean lagi. Kita pakai if else lagi. Jadi ketika if-nya min 1 topnya, maka kita mereturn true. Artinya stack kita atau array kita adalah kosong. Jadi kalau tidak, maka false. Artinya tidak kosong. Oke. Kalau tidak kosong, berarti bisa kita pop. Nah, kita pop, berarti kita delete ya, atau kita remove. Oke, itu dua function. Kita lanjut ke function yang ketiga, push. Push itu seperti menginsert tadi. Nah, jadi yang penting di sini, kita harus make sure stack kita itu penuh atau tidak. Nah, tadi juga sudah saya catatkan. Jadi push nanti akan ada hubungannya dengan function is full. Karena kita memeriksa dulu apakah array kita kosong atau penuh. Sorry, array kita penuh atau tidak. Itu kalau sudah penuh, maka kita tidak bisa menginsertkan. Logikanya kan begitu. Kalau sudah penuh, kenapa ditambahkan? Gitu. Jadi di situ push itu algoritmnya adalah ada increment, ada penambahan. Jadi topnya menilai top lebih dahulu setiap kali ada penambahan ke dalam array data. Jadi ada increment di sini. Kemudian data baru yang kita masukkan itu akan menjadi indeks topnya. Nah, jadi ada increment di sini. Kemudian data baru nanti akan menjadi topnya. Ini yang penting di push. Oke, coba nanti kita lihat source code berdasarkan algoritma ini. Kemudian ada satu istilah namanya Stack Overflow. Stack Overflow itu ketika kita akan mempush data, tapi stack kita sudah penuh. Nah, seperti overdosis gitu kan. Jadi kalau stacknya penuh, kenapa di-push? Itu kondisi yang namanya adalah Stack Overflow. Nah, ini algoritmnya, coba saya ke bawah. Nah, ini. Oke, ini yang saya bilang tadi, yang kita bahas ya, ada increment di situ. Oke, jadi coba saya breakdown dulu. Kita punya function push, kemudian integer dt. Dt itu data yang kita inputkan, jadi punya parameter dt. Ini adalah data inputan yang bertipe integer. Kemudian kita menggunakan if else. Nah, tidak sama dengan tanda seru itu seperti tidak. Jadi kalau saya punya tanda seru sama dengan, artinya adalah tidak sama dengan. Jadi, jika tidak full, kalau tidak full, maka kita bisa menambahkan elemen. Nah, kalau full, kenapa ditambahkan? Kalau tidak full, maka kita bisa menambahkan sehingga topnya nanti akan ada increment. Ini yang kita bahas di poin 1. Nah, topnya ada increment di situ. Kemudian, yang kedua,
data top artinya data pada array topnya, sorry. Nah, data pada indeks array top itu akan kita isi dengan data baru yang namanya dt. Oke, ini tadi yang kita bahas di poin kedua. Isikan data baru berdasarkan indeks topnya. Tuh. Oke, sehingga itu kondisi ketika array itu tidak penuh. Nah, kalau penuh, ya kalau penuh berarti ya ada stack overflow di situ. Kalau penuh, kita tidak bisa mempush lagi sehingga isi stack penuh. Atau nanti bisa kalian improve outputannya adalah terjadi stack overflow. Misalkan begitu. Oke, saya lanjutkan di function berikutnya, fungsi pop. Pop itu seperti meremove atau mendelete. Nah, untuk algoritmnya di sini, yang pertama adalah menampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratasnya atau topnya. Nah, kenapa ditampilkan? Karena yang akan kita remove itu adalah top itu sendiri. Gitu. Kemudian ada decrement di sini. Karena pop itu meremove sehingga nanti elemen pada stack kita akan berkurang. Nah, di pop itu kita harus memake sure apakah stack kita kosong atau tidak. Karena kalau kosong kenapa di remove? Begitu kan? Sehingga kita akan memake sure dulu apakah dia empty atau tidak. Nah, kemudian ini ada satu istilah lagi, stack underflow. Kalau under artinya ketika stack kita kosong, tapi kita mencoba untuk mempopnya. Jadi terjadi stack underflow. Oke, saya lanjutkan. Nah, sehingga kalau kita tulis source code-nya, tadi kita memake sure dulu apakah dia empty atau tidak. Nah, sehingga if atau pilihan yang pertama, apakah dia empty? Kalau misalkan tidak empty, maka ini adalah algoritma yang pertama kita bahas tadi. Kita tampilkan dulu topnya. Nah, jadi menampilkan top itu kita bisa membuat suatu variabel X, di mana X nanti kita isi data di array indeks topnya. Nah, data dengan indeks top itu kan adalah data teratas. Data teratas itu kita simpan dalam variabel X. Kemudian ada decrement di sini karena berkurang. Sehingga nanti outputan kita, data yang keluar adalah data X tadi yang kita simpan. Jadi X kan data teratas. Sehingga data yang keluar adalah data teratas. Itu ceritanya. Kemudian else berarti kalau dia tidak, sorry, kalau empty, nah lawannya tidak empty kan empty. Kalau empty berarti terjadi stack underflow atau stack masih kosong sehingga kita tidak bisa mempopnya atau kita tidak bisa meremove. Oke, nanti bisa diimprove untuk outputannya misalkan terjadi stack underflow begitu. Oke, saya ke function berikutnya, pick. Nah, kalau pick itu hanya menunjukkan elemen teratas tanpa dia meremove, tanpa dia menginsert. Gitu. Jadi hanya menunjuk saja. Sehingga di sini untuk function pick kita ya tinggal kita print aja elemen teratas adalah data top. Artinya data pada indeks array terakhirnya. Ya, cukup seperti itu. Kemudian print. Nah, kalau print itu mendisplay, menampilkan, cuman yang berbeda di stack, printnya itu terbalik. Jadi aksesnya itu dimulai dari terbesar dulu, baru dia terkecil. Jadi logikanya begini, kalau saya punya tumpukan, misalkan ada 2, 3, 5, yang didisplaykan nanti adalah yang paling atas dulu, 5, 3, kemudian 2, bukan dari bawah. Nah, itu yang dimaksud terbalik. Nah, jadi dari array ke n-1, kemudian n-2, dan seterusnya. Oke, kalau di sini berarti array ketiga, kedua, sorry, kedua ya, kedua, ke satu, baru ke nol. Contohnya seperti itu. Kalau di source code kan, nah ini, jadi kita punya function namanya print di sini. Kemudian kita outputkan dulu isi stacknya apa. Nah, isi stack ini nanti akan dibaca oleh looping for di sini. Jadi ketika integernya, ketika i-nya sama dengan top,
I-nya lebih dari nol, maka nanti ada decrement karena kan kita ke bawah ya. Jadi top itu membaca yang paling atas. Kenapa decrement? Karena kita akan membaca yang bawahnya, dan seterusnya. Itu. Sehingga nanti ketika kita outputkan ya data ke data ke N-1, N-2, dan seterusnya. Karena ada decrement di sini. Sehingga sesuai juga dengan algoritma print bahwa kita akan menampilkan dari indeks terbesar menuju terkecil. Gitu. Ya, terakhir clear. Oke, kalau clear itu mengkosongkan. Ini hampir mirip dengan print, ya kan? Hampir mirip. Cuman di sini yang berbeda adalah kita harus memastikan dulu apakah dia kosong atau tidak. Kalau kosong ya kenapa di clear gitu. Jadi terjadi stack overflow di situ. Oke. Nah, di sini kita make sure dulu apakah dia empty. Kalau tidak empty, maka ada decrement berjalan ke bawah, ke bawah. Nah, artinya kita akan menghapus dari atas, kemudian ke bawah, ke bawah. Nah, kita remove satu-satu sampai terakhir, ya kan? Sampai terakhir sampai stack kita kosong. Nah, kalau tidak empty, nah berarti gagal atau stack masih, sorry, public clear. Oke. Oh ya, kan di clear ya. Kalau else berarti nanti ya stacknya kosong. Kenapa di clear? Kan stack masih kosong gitu. Kenapa dihapus? Kenapa dikosongkan? Gitu. Oke, sudah beberapa function yang sudah saya jelaskan. Saya coba tampilkan contohnya di Java. Nah, tadi yang kita bahas sudah saya tulis. Saya punya dua class di sini. Class text satu itu yang akan menyimpan function-function yang kita bahas tadi. Ada is full, ada is empty, ada push, ada pop, kemudian pick, dan print. Nah ya, satu lagi clear. Oke, kemudian saya ada satu kelas lagi, ini untuk main class-nya yang kita gunakan untuk memanggil function-function kita. Ini adalah inisialisasi, saya rasa kalian sudah tahu di situ kita punya eh, ukuran array-nya 5 saja. Misalkan, nah di sini kita push s.push, kita kan punya objek s, kemudian dot push artinya kita akan memanggil metode push yang ada di kelas stack satu tadi yang sudah kita buat. Nah, di mana push di sini kita bisa menambahkan satu elemen. Nah, saya kembali ke sini. Berarti nanti kita tambahkan elemen 10, elemen 20, elemen 30. Nah, kalau saya ilustrasikan, saya bisa tulis ya di sini. Nah, saya ilustrasikan. Saya punya 10. Nah, ini adalah stack pertama. Kemudian 20. Nah, kita tumpuk di atasnya. Kemudian 30 kita tumpuk di atasnya. Kemudian pop. Pop itu menghapus, berarti kita hapus 30. Ada pop lagi 20. Kemudian pick. Kalau kita lihat di function pick, saya coba ke class tag satu. Nah, di function pick, kita nanti akan memprintkan elemen teratas. Saya kembali ke sini. Berarti ketika kita pick, maka nanti yang kita outputkan adalah elemen teratas adalah 10. Nah, karena di stack kita tinggal angka 10 ya di situ. Karena 30 dan 20 sudah kita remove. Sehingga pick di sini nanti seharusnya outputannya adalah elemen teratas sama dengan 10. Itu. Kemudian kita lanjutkan untuk pemanggilan yang berikutnya, kita push 40. Kalau push 40 berarti stack kita bertambah. Jadi awalnya 10 akan kita tambah di atasnya ada 40. Kemudian sudah kita print. Nah, printnya tadi dari array tertinggi ke terendah. Sehingga print kita di sini seharusnya akan menampilkan 40, kemudian 10. Gitu. Nah, coba kita buktikan, kita running program ini.
Ya, data yang keluar adalah 30 dulu kan tadi. Data yang keluar 20, kemudian elemen teratas 10, benar. Elemen teratas 10, isi stack kita tinggal 40 dan 10. Oke, benar ya. Nah, nanti kalian bisa improve sendiri untuk ini. Nah, silakan bermain-main sendiri di Java masing-masing. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan stack dan metode yang ada. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.